merupakan salah satu negara yang sangat rentan terhadap bencana alam, termasuk tanah longsor. Menurut BNPB, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.153 kejadian tanah longsor. Penyebabnya bukan hanya faktor alam seperti curah hujan ataupun pengeringan lereng, tapi juga karena faktor manusia seperti pengalihan lahan serta pengundulan hutan. Oleh karena itu, mitigasi tanah longsor sangat penting, baik struktural maupun non-struktural. Halo, perkenalkan nama aku Marsiditya dengan NIM 038 dari Teknik Geologi. Di sini aku bakal ngejelasin beberapa faktor yang menyebabkan longsor. Pertama, ada curah hujan yang tinggi yang menyebabkan air meresap ke tanah, kemudian menurunkan kohesi partikel tanah. Yang kedua adalah kemiringan lereng yang curam yang meningkatkan gaya gravitasi yang menarik material ke bawah. Kemudian ada juga jenis tanah yang mudah jenuh dengan air dan drainase yang buruk, bisa memperparah resikonya. Nah, di sini juga aktivitas manusia bisa mempengaruhi, yaitu seperti pengundulan hutan dan pembangunan di daerah lereng. Oh iya, bahkan getaran dari alat berat maupun gempa bumi juga bisa menyebabkan longsor loh. Selanjutnya merupakan penjelasan mengenai dampak dari tanah longsor. Dampak dari tanah longsor sendiri itu tidak main-main. Bisa menyebabkan infrastruktur rusak seperti jalan dan jembatan yang terputus, bangunan runtuh, hingga memakan korban jiwa yang banyak. Selain itu, ada kerugian secara ekonomi yang besar dan masyarakat juga bisa mengalami trauma psikologis. Selain infrastruktur dan ekonomi, lingkungan pun ikut terpengaruh oleh dampak dari tanah longsor itu sendiri, yaitu air tercemar, ekosistem terganggu, dan sumber air bersih yang berkurang. Ya, perkenalkan nama saya Adam Ringota Manurung dengan NIM 101223018. Ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mitigasi struktural yang dapat kita lakukan. Dengan berbagai cara, yaitu adalah yang pertama bisa membangun talut dan dinding penahan tanah. Yang kedua adalah memasang bronjong berisi batu untuk memperkuat lereng. Yang ketiga adalah kita bisa membuat terasering untuk mengurangi sudut lereng. Yang keempat adalah membangun sistem drainage agar air tidak mengundang di lereng. Yang kelima adalah merelokasi penduduk dari zona rawan longsor. Yang keenam adalah menyediakan jalur evakuasi yang mudah untuk diakses. Yang ketujuh adalah kita bisa memperkuat struktur bangunan agar tahan terhadap guncangan. Yang kedelapan adalah melarang aktivitas pemotongan lereng tanpa penguatan. Yang kesembilan adalah menanam vegetasi berakar kuat seperti bambu, pinus, atau jati. Yang kesepuluh adalah memasang rambu peringatan di titik-titik yang rawan. Perkenalkan, nama saya Chandra Aulia dengan NIM 10122304. Selain mitigasi struktural, mitigasi non-struktural juga sangat penting untuk edukasi kepada masyarakat mengenai paham resiko dan tahu cara bertindak saat longsor. Yang kedua, pemahaman sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Ketiga, pembentukan tugas kebencanaan di tingkat lokal. Dan keempat, menyediakan informasi resiko dalam bentuk data, spasial, dan peta yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Nah, yang terakhir, penegakan kebijakan di kawasan lindung dan larangan pembangunan di lereng yang curam. Tanah longsor adalah bencana yang berdampak luas secara ekonomi, lingkungan, fisik maupun sosial. Penyebabnya kompleks dan penanganannya harus menyeluruh. Mitigasi struktural dan non-struktural harus diterapkan, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga lainnya. Pendekatannya harus berkelanjutan dari sebelum, saat, dan juga setelah terjadi bencana.